hadirat-Mu. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Mari di hari yang baru ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya berkat-Nya baru, kasih setia-Nya selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Mari saya ajak kita untuk mempersiapkan firman Tuhan. Kita mau baca dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Amin. Sampai di sini pembacaan kita, saudara. Suatu hari di sebuah gereja, ada seorang gembala sidang yang berkhotbah untuk jemaatnya. Dan para pengurus gereja melihat bahwa, satu bulan ini yang khotbah Pak Gembala semua, gitu ya. Oke, puji Tuhan. Ya, mereka mulai bertanya-tanya kalau ada gereja yang setiap minggu gembalanya. Karena rupanya gereja ini gereja yang suka dengar pembicara luar. Sebab katanya kalau pembicara luar itu lebih menghibur daripada gembalanya sendiri. Gembalanya ini kuno, kolot. Ya. Apalagi kalau khotbah suka pakai bahasa asli. Gitu ya. Apa ini? Gak jelas, kita gak ngerti. Gitu. Tapi ya sudahlah, karena gembalanya dihormati saja. Didengarkan. Ya. Akhirnya minggu yang pertama berkhotbah selesai, ibadah selesai. Ya. Minggu yang kedua, khotbah lagi dengan khotbah yang sama persis. Para pengurus gereja dan para jemaat mulai saling toleh kanan kiri. Minggu yang ketiga, khotbahnya sama persis lagi. Mulai terjadi klesak-klesi omongan sana sini. Mulai heran, tapi mereka tetap menghormati dan percaya, ya mungkin lupa ya. Mungkin minggu depan ada berkat baru bagi kita, ya. Khotbahnya baru, enggak khotbah yang itu tok terus, ayatnya itu tok terus. Minggu yang keempat, ternyata khotbahnya sama persis. Lalu setelah ibadah, para pengurus gereja bergantian saling menyuruh untuk berbicara pada gembalanya. Ngomong, khotbahnya sama loh. 4 minggu sama terus. Kan bosen kita. Kok gak ada khotbah yang menarik, gak ada guyonnya, gak ada lucunya. Gak menarik ini. Gak ada yang berani. Akhirnya mereka bimpa, lalu shoot. Akhirnya satu orang. Mau gak mau harus ngomong. Akhirnya orang ini setelah selesai baktian, ngajak bicara dengan pendetanya dan juga beberapa jemaat yang
ikut juga. Dan kemudian mereka bilang, maaf Pak Gembala, saya cuma mengingatkan barangkali Pak Gembala lupa. Kok 4 minggu ini khotbahnya sama terus ya? Kok enggak berubah ya? Mereka berharap Pak Gembalanya bilang, oh iya maaf ya, iya saya lupa. Saudara tahu apa yang gembalanya katakan? Sudah dilakukan belum firman-Nya? Semuanya terdiam, semuanya tidak ada yang berani berdiri, semuanya duduk, dan semuanya pulang satu persatu. Saudara, kita berada di zaman di mana gereja itu dianggap sebuah entertainment space. Gereja adalah dunia hiburan kita yang tidak gemerlap, tapi dalam tanda kurung lumayan gemerlap. Musiknya, ya, penampilan, apalagi kalau saya tampil, wah. Ya, ketemu dengan teman, ada wifi gratis. Kita mulai bergeser. Ini yang cuma di Kutub Utara ya, bukan saudara. Makna yang ibadah sesungguhnya mulai bergeser. Mendengarkan firman Tuhan kita anggap hanya seperti menerima informasi. Supaya tidak ketinggalan berita. Tapi kita gak boleh lupa. Kita diciptakan bukan cuma menjadi hearer of the word, pendengar firman, tetapi kita dituntut untuk jadi doer of the word, pelaku firman. Di dalam bahasa Yunani adalah pietes. Pietes artinya performer, penampil firman. Bayangkan saudara. Firman itu harus ditampilkan melalui kehidupan kita. Bukan cuma kita dengar, bukan cuma sebagai informasi. Barangkali dulu kalau sekolah minggu selalu mungkin pulang sekolah minggu orang tua kita tanya, tadi firman Tuhannya apa? Juga kalau pulang sekolah biasanya kita selalu tanya, tadi belajar apa? Saudara boleh cek ilmu pengetahuan menuliskan bahwa anak nggak boleh ditanya seperti itu. Tadi di sekolah belajar apa? Nggak perlu. Tapi apakah sudah dilakukan apa yang dipelajari, sudah dipraktekkan apa yang didengarkan? Itu lebih penting. Makanya sekolah zaman sekarang nggak seperti dulu. Kalau dulu itu nulis nyatet terus, sekarang perform, praktek. Diajarin untuk jadi doer, performer. Bukan cuma jadi listener. Bukan cuma jadi hearer. Tapi pelaku. Biar ilustrasi tadi menemplak kita semua saudara. Termasuk yang ngomong. Seringkali kita tanpa kita sadar. Kita datang ke gereja bukan cari, apalagi cari Tuhan. Sudah gak mungkin cari Tuhan. Cari pelampiasan kita datang ke gereja. I want to feel good. Let me go to church. I want to feel good. You don't go to church to feel good. You go to church to feel God. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba Roh Kudus berbicara di otak saya dan tiba-tiba ini saya ingat lagi. You don't go to church to feel good, but you go to church to feel God. Saudara tidak datang ke gereja untuk merasa good, nyaman, baik, enak, menguntungkan, menyenangkan. Tapi saudara datang ke gereja untuk merasakan Allah dalam hidupmu, saudara. Mari, jangan sampai kita terjebak di dunia gemerlap rohani. Datang cuma untuk cari hiburan. Tuhan bukan penghibur yang murahan. Tuhan bukan
pribadi yang transaksional. Aku datang, hiburan aku Tuhan. Enggak. Tapi kita datang karena kita tahu. Tuhan, aku datang ke hadirat-Mu. Dengan diriku apa adanya. Mari, jamah aku Tuhan. Lawat aku. Pulihkan aku. I don't want to feel good. I want to feel God. I want to feel you, God. Aku mau merasakan kehadiran-Mu. Jelas dituliskan di Yakobus ini. Kita tadi sudah baca bersama-sama. Hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar firman. Sebab kalau kita cuma mendengar, tidak melakukan, kita ini seperti menipu diri sendiri. Dalam bahasa Yunaninya paralogizome. Artinya apa? Deceive by false reasoning. Kadang-kadang kita ke gereja itu logika kita yang mau kita kasih makan. Padahal ke gereja itu supaya roh kita diperbaharui. Kita sering terjebak. Saya pun pernah agak sedikit marah, saudara. Karena ada yang bilang, wah, gereja itu harus modern, up to date terus. Khotbahnya harus sesuai zaman. Itu seperti itu. Saya tidak akan ngomong siapa. Ya, Pak Hosea khotbahnya gitu-gitu terus. Pak Samuel juga khotbahnya bahasa asli terus. Dalam hati saya bilang, saya aja gak bisa kayak mereka. Suruh jadi kayak mereka, saya angkat tangan. Not my strength, bukan kekuatan saya di situ. Dan saya sempat, kok gini ya cara berpikirnya. Ternyata orang-orang yang berbicara seperti itu, orang yang berkomentar seperti itu, mereka sendiri adalah orang yang sedang terluka. Dari situ saya sadar, oh iya Tuhan, ampuni saya. Ternyata kita semua sedang terluka. Memang kalau orang terluka pasti aneh-aneh. Pasti ada-ada aja. Oleh karena itu, ayo diobati oleh firman Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar saja. Jangan sampai kita dengar firman, ayatnya ini, pasti ini nih, aku sudah tahu. Padahal kita nggak sadar. Kita bukan memberi makan logika kita saja kalau dengar firman. Kita memberi makan roh dan jiwa kita. Setiap firman yang disampaikan, kalau itu berasal dari firman Tuhan, itu selalu berharga dan bermakna bagi kita. Mari kita gak meremehkan lagi. Pendeta ini yang khotbah. Alah, ketahuan. Ini siapa gak ada kelasnya. Cari pendeta itu yang tenar. Cari pendeta itu yang lagi happening. Kita mesti berhati-hati. Bukan cari pendeta, tapi cari firman Tuhan. Beberapa saat yang lalu, ada seorang pendeta, sahabat saya, tiba-tiba dia chatting saya, dia bilang, bro, aku bulan sekian ada di tempat ini. Di sana ada GAB toh, aku bisa kalau pagi melayani. Dan kemudian saya beritahu gembala setempat, dan gembala setempat bilang, siap, kita akan siapkan. Supaya bisa disambut dengan baik, puji Tuhan.
Ternyata baru dengar kabar bahwa jemaat banyak yang desas-desus. Loh, ini pendeta ini kan dulu pernah gini, hidupnya pernah begini, pernikahannya begini dan seterusnya. Kok diundang? Ini pernah masuk sosial media, katanya begini, katanya begitu. Gembalanya bilang, kamu tuh tenang. Ini kata-kata gembalanya ya, bukan kata-kata saya. Kalau sudah melalui sensornya Pastor Daniel, itu sensornya sudah berlapis. Pasti baik. Dan betul, hari H ibadah, sahabat saya ini khotbah, dan kemudian setelah selesai kebaktian, para jemaatnya yang tadi ngomong begitu-begitu mereka bilang, wah kami sangat terberkati. Lah, selesai begitu saja perlawanannya. Kalau kata orang Jawa Timur, tiwas kesel-kesel ngerasani. Makanya kita mesti hati-hati. Jangan memandang gereja ibadah kita seperti tempat hiburan, di mana kita datang bayar, terima hiburan pulang. No. You don't come to church to feel good, but you come to church to feel God. Berkali-kali saya ucapkan ini dari tadi. Mungkin saudara mau screenshot tulisannya ini, begini tulisannya, saya tampilkan. You don't go to church to feel good, but you go to church to feel God. Ingat-ingat itu. Datang bukan cuma untuk dengar saja, tapi melakukan firman. Saya berdoa supaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.